Salam guru hebat, salam guru penggerak. Perkenalkan saya calon guru penggerak angkatan kelima dari Kabupaten Labuhan Batu Utara. Nama Rena Susilawati SPD, SMK Negeri 2 Palu Selatan, SMA Sultan Hasanuddin. Dengan Bapak fasilitator saya, Bapak Samsul Hadi, dan pengajar praktek Bapak Sidik. Hari ini saya akan mencoba menampilkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Adapun rancangan tindakan untuk aksi nyata saya dalam pembuatan aksi nyata modul 1.4 dengan latar belakang yaitu budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Dan budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Bila kita membuat sebuah kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, maka kita harus mengubah sikap atau perilaku kita sendiri. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Artinya, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Mari kita mengubah paradigma kita, tema pemahaman dan jalan aspek-aspek tertentu tentang realitas hidup. Tujuan dari aksi nyata ini, 1. Menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas. 2. Menjadikan murid yang bertanggung jawab. Yang ketiga, menumbuhkan rasa aman dan nyaman di lingkungan sekolah maupun di kelas. Membangun kerjasama dengan rekan guru dan orang tua. Pada saat ajaran baru pertama kali masuk ke dalam kelas, kita membuat sebuah kesepakatan kelas dengan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama dan kesepakatan kelas ini akan menjadi sebuah keyakinan kelas yang disepakati bersama-sama di dalam kelas. Kesepakatan kelas didasarkan pada kebutuhan dasar murid atau kebutuhan dasar manusia yang terdiri dari kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebebasan atau freedom, dan kekuasaan atau power. Adapun dari makna disiplin itu adalah ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, mengenai disiplin positif menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap, tidak terampil melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain atau orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Sebelumnya, mari kita tanyakan diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa atau ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan reward atau imbalan atau jasa. Pernahkah kita melakukan hal tersebut? Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik,
Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsi atau motivasi yang dari luar. Menurut Diane Kosen, dalam bukunya Reducing School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya, orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Sehingga mereka melakukan tindakan untuk mencari keamanan dalam hidupnya. Motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau reward dari orang lain. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang akan berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan kalau saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia kualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal atau bersifat dari lingkungan. Motivasi yang ketiga adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bersifat dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Tadi kita sudah mengetahui tentang posisi perilaku manusia. Nah, sekarang kita akan lihat posisi kontrol atau posisi kontrol restitusi. Merupakan bagian dari disiplin yang berpihak pada murid. Posisi kontrol yang sering dilakukan guru yang pertama adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Bisa menggunakan hukuman fisik dan verbal dan selalu menggunakan sistem untuk menekan peserta didik. Posisi kedua adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut dan akan membuat peserta didik merasa buruk tentang diri mereka, tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Posisi yang ketiga adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti anak murid, namun tetap berupaya untuk mengontrol peserta didik melalui persuasi. Posisi yang keempat adalah posisi kontrol guru sebagai monitor atau pemantau. Maksudnya, guru mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku peserta didik yang diawasinya. Sedangkan posisi yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol ini adalah posisi manajer, di mana posisi inilah peserta didik dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas perilaku yang mereka lakukan. Sesi yang berikutnya adalah sesi berbagi dengan cara moda luring. Di sini saya berbagi dengan cara luring bersama teman-teman saya, rekan sejawat di SMK Negeri 2 Kuala Selatan. Adapun di sesi berbagi ini, saya sangat didukung dan diberi motivasi oleh Ibu Kepala Sekolah kami. Mari Bapak Ibu, di dalam sesi berbagi ini ada 4 sesi. Sesi yang pertama adalah pembukaan, sesi yang kedua inti atau penjelasan dari materi budaya positif, sesi yang ketiga tanya jawab,
Dan sesi yang keempat adalah penutup. Terima kasih. Selamat pagi. Hari ini kita masuk kepada, ya saya mohon maaf, bukan saya karena pintar, bukan karena saya mau menggurui, tapi karena saya mau belajar. Karena saya mau belajar, makanya Bapak Ibu Guru saya ajak kemari, karena saya mau belajar, Bapak Ibu Guru bisa mengajari saya. Pagi Bapak Ibu Guru. Hari ini saya akan coba menerangkan tentang salah satu budaya positif. Dan saya akan menerangkan salah satu tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Coba kita tolong perhatikan sedikit saja tentang budaya positif. Ini salah satu aksi nyata dari TGP kami untuk angkatan 5. Yang pertama tentang budaya positif. Bapak Ibu, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan atau universal dan diterapkan di sekolah. Jadi kalau bisa di sekolah itu kita adakan sebuah budaya yang positif. Kenapa? Karena hal yang positif itu menghasilkan yang positif. Hal yang negatif menghasilkan hal yang negatif. Kenapa kita harus menciptakan budaya positif? Karena di lingkungan sekolah kita ada keyakinan yang universal. Keyakinan yang universal itu artinya keyakinan yang beraneka ragam. Kenapa? Karena setiap manusia itu memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu Guru ketika melihat saya dalam posisi negatif, apapun yang saya lakukan pasti negatif. Benar pun yang saya lakukan pasti Bapak Ibu beranggapan pasti negatif. Tapi ketika Bapak Ibu menilai saya, memandang saya dengan budaya positif, apapun yang saya lakukan pasti Bapak Ibu, oh iya, mungkin Ibu itu ambil sinar, pasti positif hasilnya. Jadi di sekolah mari kita budayakan budaya positif. Supaya apa? Supaya lingkungan kita aman, nyaman dari segala sifat-sifat. Mohon maaf ya kalau orang Batak bilang dari segala sifat-sifat sirik, ini dan sebagainya. Jadi apa budaya positif tadi? Budaya positif tadi adalah nilai dari keyakinan kita. Nah, coba kita, ini ada sedikit saya buat stimulus respon tentang teori kontrol ya. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Tapi kalau teori kontrolnya itu kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan saya berbeda dengan kebutuhan ibu hari ini. Itu kalau dia teori kontrol. Yang kedua, stimulus responnya semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Itu adalah teori kontrol kita. Yang berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Berikutnya, perilaku dulu dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Tujuan apa? Tujuan positif. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tidak, hanya saya yang bisa mengontrol saya. Saya yang bisa mengontrol saya. Bapak Ibu tidak bisa mengontrol saya. Saya lah yang mengontrol saya. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrol, kita model berpikirnya menang. Harus menang, harus bisa. Apalagi kita SMK, sistem bisa, SMK bisa. Nah, ini adalah teori kontrol supaya kita bisa menciptakan budaya yang positif di mana di kelas maupun di sekolah. Bapak Ibu, apa tujuannya? Tujuannya ini. Yang pertama, menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas. Nanti akan saya jelaskan apa itu kesepakatan kelas. Yang kedua, mendirikan murid yang bertanggung jawab. Yang ketiga, menumbuhkan rasa aman. Murid itu aman di kelas. Murid itu aman di sekolah. Murid itu aman dan dihargai di kelas. Berikutnya, bagaimana caranya kita harus membangun kerjasama. Makanya Bapak Ibu saya bawa kemari untuk kerjasama dan juga berkolaborasi dengan pengasih jawab dan kerjasama dengan orang tua. Kita akan bahas yang ini tadi, menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas.
tentang budaya positif berarti bicara tentang disiplin ya Bapak Ibu, boleh direspon nanti ya. Bicara tentang budaya positif berarti kita bicara tentang disiplin. Bapak Ibu, saya rasa kata disiplin ini tidak asing lagi, apalagi ke guru BK sebagai kita guru GMP. Nah, kalau di sini disiplin itu apa yang ada di benak kita dengan kata disiplin? Apa yang terlintas di pikiran kita? Orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, kepatuhan daripada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Sering ya, supaya mendisiplin anak kita harus memberi hukuman supaya mereka disiplin. Padahal itu sungguh berbeda. Kenapa? Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Tidak harus memberi hukuman Bapak Ibu. Ada kadang hukuman itu membangun, ada kadang hukuman itu justru malah merusak anak. Nanti kan kita jelaskan di keyakinannya. Dalam budaya kita melakukan kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kata ketidaknyamanan. Artinya kata pemaksaan. Kita paksa anak-anak itu supaya disiplin. Dengan cara apa? Kita dengan cara memberi hukumannya atau sanksi. Saya tertarik dengan kata Ki Hajar Dewantara. Beliau benar begini. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya pun disiplin itu bersifat self-discipline, artinya berasal dari kita yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Jika kita tidak cakap melakukan self-discipline tadi, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Artinya apa? Kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, maka orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Tidak diartikan. Jadi Ki Hajar mengatakan disiplin itu dari diri sendiri. Budaya positif itu dari diri sendiri. Tetapi ketika kita tidak bisa mendisiplinkan diri, orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Siapa? Penguasa kita. Itu kata Ki Hajar. Wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi untuk anak-anak kita tumbuhkan mereka suatu keyakinan supaya mereka bisa mendisiplinkan diri mereka sendiri. Jadi bukan guru yang mendisiplinkan anak-anak, tapi mereka sendiri. Itulah tugas kita. Itulah tugas kita sebagai guru untuk menumbuhkan disiplin pada diri anak-anak. Mereka yang bertindak. Jadi tidak ada lagi kata hukuman. Ya. Berikutnya ada lagi dikatakan, ya ini saya coba next saja. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal, kebajikan yang berbeda tadi. Jadi ketika anak memiliki disiplin sendiri, dia bisa bertanggung jawab. Ada keyakinan diri itu ada dia. Jadi tanpa orang lain disiplinkan, tanpa guru juga dia sudah bisa. Bahwasanya itu adalah tanggung jawabmu, itu adalah tugasku sebagai murid. Sama halnya dengan kita guru. Kita dulu yang mendisiplinkan diri kita. Kalau tidak bisa, maka orang lain yang akan mendisiplinkan kita. Jadi sama anak-anak kita tanamkan. Kita tanamkan budaya positif. Bahwasanya kau bisa untuk mendisiplinkan dirimu sendiri. Ya, ini terakhir sebagai pendidik. Tujuan kita adalah mendisiplinkan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan baik dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstristik. Artinya motivasi intrinsik itu artinya ada motivasi dalam diri sendiri, bukan dimotivasi oleh tetangga, bukan dimotivasi oleh gurunya, tapi dalam dirinya sendiri. Bahwasanya dia bisa mendisiplinkan dirinya sendiri. Bapak Ibu, sedikit di sini. Nah, apa motivasi perilaku manusia? Motivasi perilaku manusia, ya, D.A.D. Wilson menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama apa? Apa motivasi dia? Motivasi manusia menurut D.A.D. Wilson ada 3. Yang satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang pertama dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya apa? Ini adalah tingkat kerendahan dari motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari hukuman, untuk menghindari ketidaknyamanan, itu motivasinya salah. Ini adalah motivasi yang rendah. Supaya aku tidak dihukum, baik-baik aku.
lihat ini berbaik laku. Ini motivasi yang rendah. Kalau menurut si Dian Negosen, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu adalah suatu motivasi yang perilaku manusia yang bersifat sangat rendah. Ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya motivasi ini dia untuk menghindari saja, menghindari jangan akan dihukum. Kalau dari hati itu belum ada itu, belum tumbuh itu di hatinya keyakinan bahwasanya dia bisa berubah dirinya sendiri. Dia hanya merasa takut dihukum, takut dia dihukum. Jadi kalau motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika hukuman itu tidak ada, dia kembali lagi melanggar. Kenapa? Karena tidak terasa dari dirinya. Yang kedua, menurut si Dian Negosen, yang kedua, motivasi perilaku manusia yang kedua untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, untuk mendapatkan imbalan. Motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Tadi motivasi pertama supaya dia menghindari hukuman, makanya dia berlaku baik. Ketika hukuman itu tidak ada, kembali lagi ke targetnya. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan atau pujian. Dia melakukan itu supaya dihargai orang. Dia melakukan itu supaya wow, gitu ya. Jadi ketika dia tidak dikasih penghargaan, ketika dia tidak dikasih pujian, bisa jadi dia besoknya tidak melakukannya lagi. Ini motivasi yang kedua. Ini lebih diangkat dari motivasi pertama tadi sangat rendah. Yang kedua, dia ingin mendapat pujian. Motivasi ini bersifat eksternal dari orang lain. Karena mengharapkan pujian dari dia, makanya dia berlaku baik. Ketika tidak ada penghargaan, dia tidak mau. Ketika tidak ada guru di dalam kelas, maka dia untuk loncat di dalam kelas itu menjadi guru untuk ulat guru. Tapi ketika ada guru, supaya dia guru ini aku baik, dia berlaku baik. Itu motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, motivasi yang ketiga. Motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yang percaya. Inilah motivasi ini. Ini motivasi berasal dari dirinya. Ketika siswa atau guru memiliki motivasi menjadi orang yang ingin menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya rasa setiap kita mempunyai nilai. Kita punya nilai ya, kita punya keyakinan. Saya punya keyakinan. Kita Bapak Ibu ada di sini punya keyakinan. Siswa kita juga punya keyakinan. Jadi ketika motivasi yang ketiga ini kita terapkan dan murid terapkan, apapun terjadi di kelas itu, tidak ada guru, tidak belajar, dia tetap punya keyakinan, dia tetap disiplin. Kenapa? Karena berasal dari dirinya. Bukan karena hukuman, bukan karena dia takut dihukum makanya dia disiplin. Bukan karena supaya dia dapat uang, bukan supaya dia dapat penghargaan, naik pangkat, naik jabatan, baru dia melakukan disiplin. Tidak, berarti ini yang ketiga. Ini yang ketiga. Berasal dari diri sendiri. Menjadi mereka yang ingin menghargai dirinya sendiri. Ketika orang menghargai dirinya sendiri, ada orang, tidak ada orang, maka dia akan menciptakan budaya positif dalam hidupnya. Bapak Ibu, ini tentang budaya positif. Kita akan lanjut. Nanti saya akan buka ruang pertanyaan. Bapak Ibu mau bertanya. Nanti karena situasi kita. Ya, masih bicara tentang disiplin positif. Kenapa terjadi budaya positif dan disiplin positif? Karena kebutuhan manusia itu ada 5. Kebutuhan manusia ada 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini ceritanya tentang sandang, pangan, papan. Kebutuhan pokok, primer, sekunder, tersier. Yang kedua, kebutuhan dasar yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Louis. Dan yang ketiga kebebasan, keempat kesenangan, kelima kekuasaan, power, jabatan. Ini kebutuhan. Saya punya kebutuhan ini, siswa punya kebutuhan ini. Di mana? Jadi kita sebagai guru, sebagai pendidik, kita harus tahu kebutuhan siswa kita. Dan inilah di IKN kurikulum merdeka kita harus tahu. Kita harus mengerti kebutuhan murid kita. Kebutuhan siswa kita harus tahu. Supaya apa? Supaya tadi budaya positif
yang berasal dari dirinya keyakinan lain bisa kita terapkan. Karena tadi ada tiga tadi tentang perilaku manusia. Apakah dia bisa berbuat positif ketika itu mendapatkan karena takut dihukum? Apakah dia melakukan tindakan tadi supaya dapat penghargaan? Atau hanya dari internalnya dirinya dia mau menghargai dirinya sendiri? Kita akan lihat nanti dari kebutuhan kita. Berikutnya kita akan lanjut Bapak Ibu. Setelah selesai ini saya akan buka sesi pertanyaan ya, tapi saya selesaikan dulu topik saya. Nah, dengan 5 kebutuhan tadi, kita sudah mengetahui 5 kebutuhan siswa tadi. Kita sudah mengetahui 5 kebutuhan murid, termasuk kebutuhan pendidiknya. Nah, disinilah tugas kita sebagai guru. Tugas kita sebagai guru dalam posisi kontrol restitusi. Apa ini posisi kontrol restitusi ini? Yang pertama, merupakan bagian dari disiplin yang berpihak pada murid. Posisi kontrol yang sering dilakukan guru adalah, Bapak Ibu, restitusi ini adalah segitiga yang harus kita miliki supaya kita bisa mengontrol kelas, mengontrol perilaku siswa yang sesuai dengan kebutuhannya tadi. Jadi kita sebagai guru harus tahu kebutuhan siswa itu bagaimana, kebutuhan murid itu apa. Tadi ada 5 ya Bapak Ibu. Oke, kita akan lihat posisi kontrol kita. Sebagai apa kita? Apakah sebagai penghukum? Di sini akan kita tampilkan posisi kontrol sebagai penghukum. Saya sering melakukan sebagai penghukum. Walaupun saya sudah ikut pendidikan CBP, tetap saya lakukan. Budaya ini tidak pernah hilang. Entah kenapa. Tapi mudah-mudahan ketika kita belajar, maka ini bisa lama-lama akan kita hilangkan. Contoh posisi kontrol sebagai penghukum. Biasanya guru BK ya. EGP juga bisa menghukum apa? Posisi kontrol sebagai penghukum. Bisa menggunakan hukuman fisik dan verbal, selalu menggunakan sistem untuk menekan peserta didik. Kalau Bapak Ibu, saya orangnya guru suka kali menghukum anak-anak, apalagi kalau tidak mengerjakan PR, apalagi kalau tidak tahu kali-kali dan sebagainya. Tapi ketika ini saya amati, ketika saya sudah lama jadi guru, posisi kontrol penghukum ini kurang tepat. Ini pengalaman saya ya. Kenapa? Karena dia tidak semakin berubah. Tidak berubah dia. Malah semakin menjadi. Ya, ini sering kita lakukan sebagai penghukum. Penghukuman fisik. Kalau saya masuk kelas, kalau terlambat 10 menit, dia push up 10 kali, jongkok 10 kali. Tapi tetap juga besok masih ada juga siswa yang terlambat. Masih ada. Tapi sering ya di sekolah sana razia rambut tidak boleh pakai, tapi tetap ada. Kenapa? Karena sistem penghukum kita buat. Kok masih banyak siswa yang berdebat sudah kita hukumi, kita sekai, kita tunjang, tapi kenapa masih ada? Ternyata Bapak Ibu, pengalaman di lapangan, kontrol, posisi kontrol sebagai penghukum kurang menyelesaikan masalah. Lalu apa yang bisa menyelesaikannya? Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, kita akan lihat posisi kita sebagai apa yang kedua. Posisi kontrol yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ini saya alami di kelas TPR sebagai pembuat orang bersalah. Dia biasanya posisi ini guru akan bersuara lembut dan akan membuat peserta didik merasa buruk tentang diri mereka, tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Contohnya begini, Budi, kau gak kasihan sama ibu? Ibu udah capek loh mengajar, kau masih tidur. Dia merasa bersalah, dia lembut kalimat saya. Lembut kalimat saya kepada si Budi. Tapi si Budi merasa bersalah, ya. Gara-gara saya yang dia kecewa. Kalau anak-anak yang di kelas ini jangan ribut. Perhatikan ibu nerangkan, kalau kamu ribut keluar masuk, nanti dia bisa datang melihat ibu yang disalahkan. Saya merasa membuat anak-anak itu bersalah. Dengan kalimat saya mereka merasa bersalah dengan tindakan mereka. Apa ibu pernah sering bahas seperti ini ya? Saya sering. Lembut dia. Tapi dengan kalimat lembut tadi, bisa nggak anak-anak berubah?
banget, rambutnya panjang gini, tidak bisa diatur. Saya lah nanti dituduh guru, saya lah nanti dituduh kepala sekolah, saya lah nanti dituduh begini, tidak bisa menyelesaikan tugas. Sepertinya kita lembut, tapi itu membuat anak-anak merasa dirinya besar. Itu adalah posisi kontrol sebagai pembuat orang yang besar. Itu sering kita lakukan ya Bapak Ibu. Saya juga sering melakukannya. Tapi tetap juga hasilnya tidak memuaskan. Yang ketiga, kita akan lihat ketiga. Posisi kontrol sebagai teman. Di sini pada posisi ini guru tidak menyakiti anak-anak, tapi berupaya tetap mengontrol peserta didik melalui persuasi. Halo Bu, ayo Bu, di mana kau? Ya Bu, makanya terlambat Bu di. Ayo Bu, siap Bu, esok tidak terlambat lagi Bu. Kita sebagai teman. Bapak Ibu pernah nggak mempunyai posisi kontrol sebagai teman dengan siswa? Pernah ya? Pernah. Tapi di sini apanya yang ada perubahan? Ketika kita tidak menjadi temannya lagi, dia akan menjadi teman. Dia terlambat. Lalu saya tidak ada di lokasi terlambat itu. Dia akan mencari saya. Kan begitu kan? Berarti tidak berasal dari dirinya. Dia hanya mengharapkan saya sebagai temannya. Dia ketergantungan dengan saya. Sebagai temannya benar. Karena itu terlambat lalu dia Pak senang Bapak. Terlambat lagi itu besok Pak. Oke, masuk. Tapi ketika kita tidak di tempat, sebagai temannya dia akan tergantung. Dia akan mencari mana ini ya. Oke, yang keempat, posisi yang keempat. Bapak Ibu, ini posisi yang terakhir. Posisi kontrol guru sebagai manajer, monitor, pemantau. Yang keempat, guru mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku peserta didik yang diawasinya. Ini biasanya guru BK, tapi sistemnya pemantau. Sistemnya untuk mengawasi dan bertanggung jawab kepada siswa. Tapi posisi yang mana yang lebih bagus? Kita akan kasih dari pendidikan kami itu ada posisi yang kelima. Ini Bapak Ibu, posisi kontrol sebagai manajer. Di sini posisi kontrol sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid dan mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menyelesaikan solusinya. Inilah posisi yang tepat sebagai posisi kontrol manajer. Kita sama-sama mengajak murid memecahkan masalahnya. Tadi ada di kelas 11 detail terlambat 40 menit. Kita coba terangkan posisi kontrol manajer. Bagus ya? Ya Bu. Kenapa terlambat? Maka saya jauh Bu. Di mana? Kampung Bu. Naik apa? Naik kereta. Dari rumah jam berapa? Jam 7.20. Jelas terlambat lah. Jam 7.20. Kita masuk sekolah jam berapa? Apel? Jam 7.15. Sekarang itu mau bertanya, terlambat atau tidak? Terlambat lah Bu. Posisi kontrol manajer. Kita mengajak anak-anak supaya tahu akar masalahnya itu di mana kan. Jadi kalau kau berangkat jam 7.20 ke sekolah, kita masuk jam 7.15, terlambat nggak? Terlambat lah Bu. Terlambat 5 menit Bu. Oh, jadi di jalan Bu terlambat Bu. Berapa menit kau terlambat? 40 menit. Ini gimana supaya kau tidak terlambat? Belakang Bu besok berangkat dari rumah jam 6. Jam 6 lalu, jam 6 berapa? Jam 6:40. Ajak anak-anak. Itulah posisi sebagai manajer. Oke Bang? Besok ikut tengok ya Bang Ian. Jadi kalau kamu besok berangkat jam 7 kenapa enggak? Terlambat lu, cuma harus lagi macet. Manajer. Posisi kontrol sebagai manajer. Ajak anak-anak untuk menyelesaikan masalah. Kita sebagai manajer mengontrol mereka, mengajak mereka supaya mereka dapat menyelesaikan masalah dia. Jadi kita yang menyelesaikan. Coba dulu anak-anak yang menyelesaikan. Setelah itu anak-anak juga yang ngasih tahu, oh iya Bu, besok aku harus baru jam. Jadi kalau kita berangkat dari rumah jam 6 jam berapa baru? Jadi pada aku baru sempat serapan. Betul. Bisa kau praktekkan dulu? Bisa bisa apa? Kalau tidak nanti ibu minta nomor HP Bu, begitu telepon kamu jam 5 supaya kamu jangan dulu. Ibu percaya sama kamu akan selesai. Jadi posisi yang bagus Bapak Ibu adalah posisi sebagai
kesepakatan kelas. Bagaimana supaya anak-anak muncul keyakinannya, supaya dia bisa memegang sebuah keyakinan. Di tahun ajaran baru kita buat pertama kesepakatan kelas. Pastikan kesepakatan kelas ini menjadi keyakinan, bukan menjadi paksaan seperti tadi, bukan menjadi beban bagi dia, tapi keyakinan bahwasanya dia adalah siswa yang bertanggung jawab, siswa yang memiliki iman, siswa yang memiliki karakter, dan siswa yang memiliki ilmu. Pertama kita buat dulu kesepakatan kelas. Siapa yang membuat kesepakatan kelas? Siswa. Kita sebagai guru hanya pandu. Kemarin saya sudah coba tahun ajaran baru sebelum masuk kelas saya buat kesepakatan kelas. Lalu pastikan kita sebagai pendidik kita pastikan kesepakatan kelas itu menjadi sebuah keyakinan. Ketika siswa meyakinkan bahwasanya kesepakatan itu ada tanggung jawab dia, maka kita tidak susah lagi sebagai guru. Maka akan muncul budaya positif. Sama seperti saya bilang tadi dari awal. Kalau kita memiliki sifat positif, apapun yang kita lakukan pasti hal yang positif. Gitu loh Bapak Ibu guru. Kesepakatan kelas ini kapan dibuat? Kalau bisa tahun ajaran baru. Pada saat pertama kita masuk kelas kemarin, kita pastikan kesepakatan kelas yang kita buat ini akan menjadi keyakinan kelas bagi anak-anak kita. Setelah menjadi keyakinan kelas, disiplin tadi, disiplin positif itu dapat berjalan dengan lancar. Oke, demikianlah Bapak Ibu, sudah waktunya. Jadi dengan segi 3 restitusi tadi, penjelasan saya tadi mengenai segi 3 restitusi. Oke Bapak Ibu, kita buka sesi pertanyaan bagi yang mau bertanya atau apa. Nah, ini sekilas saja apa yang sudah Bapak Ibu dapat, apa yang sudah Bapak Ibu dapat dari tadi tentang tema budaya positif. Kami persilakan Bapak Ibu. Post kan? Jangan. Terima kasih Bu dan saya dari guru saya. Oke, silakan Ibu. Terima kasih pada Ibu atas penjelasan yang sudah yang sudah bisa kita insya Allah kita terapkan berdasarkan pada anak. Di sini saya mau bertanya, di sini tadi ada yang bikin kesepakatan bersama dengan anak-anak sebelum bisa mengajar baru. Cuma saya pernah juga sih lihat ada kayak disiplin bersama di teknologi ini. Cuma saya ingin tahu apakah itu tidak nanti bermasalah dengan guru yang lain. Seolah-olah anak itu hanya disiplinnya dengan satu orang guru saja gitu. Dengan guru yang lain dia kita kan tidak ada kesepakatan. Apakah itu pernah Ibu alami atau bagaimana? Terima kasih Bu, pertanyaannya sangat super. Beri aplaus dulu Bapak Ibu. Oke, pertanyaannya masalah kesepakatan kelas ya. Keyakinan kelas itu dapat dari mana dari kesepakatan kelas? Kalau pengalaman saya Ibu, pertama saya masuk ke kelas saya memang buat kesepakatan dulu. Yang pertama tidak boleh ribut ketika saya menerangkan, ketika terjadi KBM. Yang kedua tidak boleh ada sampah. Nah, jadi ketika saya masuk kelas pertama itu lokal itu sudah bersih. Jadi kelas kedua, ketiga guru yang menyusun sudah tinggal enak mereka. Nah, pertanyaannya, apakah hanya saya saja yang membuat? Itulah kita perlu kolaborasi. Makanya Bapak Ibu saya ajak kemari supaya kita sama-sama bagaimana menciptakan disiplin positif tadi, budaya positif. Oke, kalau guru A tidak mau, guru B tidak mau, apa saya bisa? Bisa. Saya sudah laksanakan. Mohon maaf ya. Kelas yang saya masuki mudah-mudahan. Kenapa? Karena kesepakatan ini sudah saya dan bisa mereka buat menjadi keyakinan. Karena saya bilang, jangan hanya maafkan ibu. Ibu tidak mau kesepakatan ini sebuah kertas, hanya sebuah teori. Praktiknya tidak ada. Ibu mau semua guru yang masuk di kelasmu, walaupun guru tadi tidak membuat kesepakatan, tapi jadikanlah ini kesepakatan ini menjadi keyakinan. Jadi ketika anak-anak kesepakatan itu menjadi keyakinan, koyak pun kertas itu, di sebelah sana kertasnya sudah koyak, tapi di hatinya tidak koyak. Tidak, itulah tugas kita. Bagaimana tugas kita sebagai guru bisa menerapkan itu kepada anak supaya menjadi faktor internal dalam hidupnya, bukan gara-gara yang tadi 3 tadi ya, motivasi yang 3 ya. Saya ulangi motivasi yang 3 tadi ini.
Ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Satu, supaya terhindar dari hukuman. Jadi ketika dia mengambil motivasi yang pertama tadi untuk menghindari hukuman, jadi guru yang guru yang masuk les ketiga, les keempat setelah saya memberi kesepakatan tadi tidak menghukum, jadi lakukan itu. Ini tidak aja, tidak ada satu aja. Ribut 10 kali ke kamar mandi, 10 kali ke toilet, mau les pertama bisa istirahat, terserah dia mau nanti. Kenapa? Karena dia berfokus kemarin, motivasi kemarin hanya untuk menghindari hukuman. Tapi ketika berasal dari dirinya, siapapun guru di sana, dia sudah yakin, inilah aku sebagai siswa, inilah aku sebagai siswa yang bertanggung jawab, yang memiliki iman, ilmu dan karakter yang baik. Bu, nanti kalau bisa sekarang kita SMK Oke, ada yang jelas Bu? Oke Bapak Ibu, saya minta lagi responnya kalau ada. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Itu sedikit dari saya untuk menambah lah ya. Sepertinya yang dipertanyakan oleh Ibu yang di samping saya tadi ini mengenai kalau kita dulu masih mahasiswa itu ada kontrak kuliah. Nah, mungkin sederhananya dia mungkin bisa kita buat kontrak belajar, kira-kira begitu. Nah, itu juga baik sebenarnya jika terapkan kepada seluruh siswa kita di masing-masing mata pelajaran kita, kira-kira begitu. Nah, di sesi pertanyaan saya ini, Bu, di sini kan ada motivasi anak itu kan dibagi menjadi 3 tadi itu ya. Itu pertama berdasarkan karena motivasi berdasarkan dari hukuman, begitu. Yang kedua itu datangnya dari reward ya, hadiah ataupun imbalan kan begitu. Lalu yang ketiga adalah sebagai yang datangnya dari diri sendiri. Nah, jadi begini Bu. Di satu kelas itu kan ada jumlah siswa maksimal 36 untuk kita SMK. Minimal 20 kan begitu. Nah, artinya di dalam kelas itu kan ada 36 karakter. Begitu. Nah, di 36 karakter itu kan ada anak yang dia bisa diberi motivasi dengan hukuman. Ada yang dia bisanya hanya kalau dikasih imbalan. Begitu. Nah, jadi anak yang ada juga yang bisa di poin ketiga tadi. Nah, artinya kan karakternya berbeda, motivasi yang dianggap benar itu berbeda pastinya kan begitu. Nah, kalau tidak ada bentuk hukuman, jadi kira-kira apa itu tidak mengarah kepada kita pembiaran? Kira-kira gitu. Karena kan kita kelas kan tahu sih sama-sama kita kan nggak belajar di kelas yang plus kan kira-kira gitu. Kita ada kelas yang memang dia itu memang luar biasa kita menghadapinya. Tapi kalau menurut saya kalau kita hanya berkeyakinan, ini kita cerita keyakinan saja kan begitu. Kita berkeyakinan bahwasanya dengan yang poin ketiga ini datang dari sendiri itu akan datang pada diri dia. Saya rasa itu juga rancu gitu. Nah, buat saya menjalankan teori ini kan kayaknya agak rancu. Karena apa? Karena karakter anak itu pun berbeda-beda. Dia bisa menerima A itu benar-benar A dengan cara yang mana gitu. Bisa saja kita membilang ini A kepada anak yang berbeda-beda, tapi cara kita menyampaikan membuat anak itu tidak bisa menerima begitu. Bisa aja dia itu pernah dihukum makanya dia baru mau gitu. Nah, jadi kalau untuk ini saya khawatirnya dengan adanya pemikiran kita sedemikian terjadilah pembiaran. Karena hukuman tidak ada, pemberian imbalan tidak ada. Kita hanya berharap motivasi itu datang dari anak itu sendiri. Enggak datang juga, sementara 1 semester hanya 6 bulan. Kira-kira gitu Bu, pertemuan selama 6 bulan itu seminggu sekali. Kapan kita mau membentuk karakter itu? Nah, kira-kira begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak. Kepada rekan-rekan saya, ada yang mau beri tanggapan untuk jawaban teman kita? Bagaimana kira-kira sebelum apa? Pertanyaan yang sama. Oke. Baiklah Bapak. Bisa lagi Bu, maksudnya bisa langsung lagi. Bersekalian. Ya, bersekalian. Ini agak cerita apa ini? Iya Bu, maaf Bu ya. Sebelum lupa nanti supaya sekalian ya. Nah, tadi di sini juga ada mengenai kontrol, ya kan Bu? Di sini ada kontrol mengenai kita di situ sebagai penghukum, ya kan?
Lalu berikutnya ada di situ sebagai kontrol kita di situ membuat merasa bersalah, yang begitu. Lalu yang ketiga ada kontrol menjadi teman, kan gitu kan Bu? Kontrol apa itu? Kontrol diri atau apa ya? Baru berikutnya ada menjadi kontrol manajer, kan gitu. Nah, contoh manajer yang saya sampaikan tadi itu bahwasanya kita memberikan sebab musabab ataupun sebab akibat, ya kan? Jadi anak-anak itu melakukan kesalahan itu sebenarnya ada solusinya, kan begitu kontrolnya. Tapi dari penjelasan ibu tadi, ya Bu, kayaknya itu, ini pendapat saya nih, itu dia kalau kontrol yang keempat itu lebih tepatnya didomain atau dimainkan di kelas taman kanak-kanak atau sekolah dasar, ya. Nah begitu, ini sebentar ya Bu. Nah kalau dia di SMK, ya kan Bu, itu aku sudah pasti tahu dia bakal terlambat di jam sekian kalau dia tidak bangun jam sekian, kira-kira begitu Bu. Nah jadi kalau untuk sebenarnya poin-poin kontrol yang 3 di atas ini saya sebenarnya setuju sih Bu. Begitu Bu. Tinggal lagi ya ini tadi contoh kita sebagai hukum, lalu membuat anak merasa bersalah, lalu kita juga menjadi teman. Saya kayaknya setuju dengan itu loh Bu. Kalau di SMK ini, nah ini pendapat saya. Saya setuju dengan itu. Karena kalau kita terlalu kita menghilangkan yang 3, kita kan poinnya hilangkan yang 3, kita ambil yang 1 gitu loh Bu. Kayaknya kalau di tingkat SMK kurang tepat Bu. Karena kalau di SD baru bisa. Pada tanggal jam berapa nak? Kok bangunnya jam berapa? Itu dia pasti kok terlambat. Kok tahu bangunnya jam 6? Mungkin itu lebih senangnya ke anak-anak pasti. Kira-kira begitu Bu. Jadi kalau di sini saya lebih ini enggak berpertanyaan sih Bu. Sebenarnya ini agak lebih pernyataan. Saya di sini menyatakan kayaknya yang 3 ini kayaknya kurang layak untuk dihilangkan dalam pembelajaran kita gitu. Karena memperjuangkan yang 1 ini, yang keempat. Dihilangkannya kira-kira begitu Bu. Ini dia tadi untuk mengenai kontrol itu tadi. Nah, jadi 1 pertanyaan dari saya dan 1 pernyataan dari saya. Saya Hadiansyah, terima kasih. Terima kasih buat Bapak Hadiansyah. Kepada Bapak Ibu guru, teman-teman saya, ada yang bisa kasih sedikit pendapat atau banyak? Ada yang kasih respon? Ibu, ya, terima kasih Bu. Nanti saya panjang. Iya Bu, udah panjang. Baiklah, terima kasih. Sedikit menanggapi. Enggak. Sedikit menanggapi pertanyaan Pak Hardiansyah. Kalau yang pertama tadi itu enggak ranah saya, ini kan yang kedua. Kebetulan tadi saya nangkap mengenai posisi kontrol. Posisi kontrol dari seorang guru itu ada 5. Bapak Ibu, yang kelima ini sebenarnya tidak terlepas satu sama lain. Sebenarnya kita di sini tidak disuruh memilih sebenarnya, tidak disuruh memilih, dan tidak ada di sini mana yang benar, mana yang salah. Ini semua bisa berlaku tergantung. Kalau kembali lagi kita tanya kepada guru, ada murid kalau tidak dihantam dia tidak paham. Ada murid harus dikasarin dulu. Jadi ada murid dia harus dibujuk, dilembutin. Nah, pertanyaannya seperti ini. Ini sering dari guru-guru. Kebetulan kemarin saya mengadakan pembebasan Bu, seperti itu juga. Pertanyaannya dan malah lebih parah lagi pertanyaan kepada saya sebenarnya. Hanya saja begini. Kita kupas dulu yang pertama ya. Yang pertama tentang guru sebagai penghubung. Kita berangkat dari situ. Boleh tidak? Ini juga dilema bagi kita guru ya. Tapi kembali lagi kepada si guru. Kalau memang itu jalan satu-satunya, kenapa tidak? Asal kita jangan melukai hatinya, jangan menyiksa fisiknya dengan kekerasan. Ada ya Bapak Ibu, dicubit dulu perutnya baru masuk ke menunya. Ada. Oke. Kemudian kita ambil yang posisi kontrol sebagai, tolong Bu dibuka, lupa. Sebagai pembuat merasa bersalah.
Ini layaknya begini, seperti ini. Kita juga sering loh melakukan ini dalam kelas. Contoh, ketika anak ribut, kita kadang mau mengadakan penawaran. Tunggulah, kalau kamu seperti ini, kamu nggak kasihan sama orang tuamu. Misal, kalau ada ini khususnya untuk guru BK ya, Bapak Ibu. Kalau kamu terlambat seperti ini, kamu kasihan nggak sama orang tuamu? Ini kan memojokkan siswa sebenarnya secara tidak langsung. Jadi kita membuat dia supaya terhempas hatinya, seolah-olah dia merasa bersalah dan menyadarkan dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Tadi juga sudah dijelaskan Ibu ya, sudah Ibu jelaskan tadi. Kayaknya ini sudah sedikit paham lah. Sebagai teman, pernah nggak kita memposisikan diri sebagai teman terhadap murid? Contohnya, mungkin kita punya kasus yang berbeda-beda ya. Kita melevelkan diri kita itu seolah-olah kita sebaya, gitu. Seolah-olah kita itu punya kebutuhan yang sama, sehingga gaya bahasa kita pun tidak terlalu formal, yang bisa diterima dia dan kita juga bisa menerima dia. Gitu. Kadang gini Bapak Ibu, terlalu formal kita terhadap seseorang murid tidak juga gitu, karena mereka juga memiliki pola pikir yang berbeda-beda seperti itu. Kemudian masuk kita yang keempat, ini pertanyaan Bapak ya, sebagai monitor atau pemantau. Oke, ini maksudnya seperti ini Bapak. Ini tidak cocok di SMK atau di sekolah menengah. Ini cocoknya di TK, karena guru itu memantau. Memantau di sini maksudnya bukan kita memantau misalnya ada main ayunan, jangan jatuh ya, bukan. Kalau ke kamar mandi hati-hati, nanti licin jatuh, kepalanya jatuh nanti berdarah, bukan seperti itu maksudnya. Jadi saya ambil contoh yang kasus seperti ini. Ketika ada anak kita, ini kayaknya kita pernah melakukan ini. Ketika ada anak kita tidak mengerjakan PR, pernah tidak Bapak Ibu memberikan hukuman atau konsekuensi dari yang dia lakukan lebih parah lagi? Contoh, kamu tidak selesai PR-nya, ya nanti ketika istirahat nanti kamu nggak boleh keluar untuk istirahat, kerjakan di dalam. Ini kita pantau, benar nggak dia mengerjakan tugas di dalam? Ini contoh pemantauan. Kalau untuk kita di tingkat sekolah menengah atas, bukan memantau seperti PKI ya Bapak. Gitu. Jadi contoh lagi yang kedua, contoh Bapak kan olahraga ini. Nah olahraga ini seperti kemarin pengalaman pribadi Bapak ini yang saya tangkap, etika politik tidak ada. Nah contoh kemarin yang Bapak ambil sampelnya itu kelas 10 tinggal di lapangan. Nah ini juga bisa Bapak pantau. Pemantauan itu tidak hanya terjadi sekali, berulang-ulang. Misal untuk hari Bapak pikir di hari Sabtu, iya, di hari Sabtu nanti Bapak pantau lagi ya, Bapak monitor ada tidak perubahan dari minggu yang lalu. Karena minggu yang lalu kan sudah Bapak kasih konsekuensinya, Bapak tinggalkan di lapangan lalu Bapak benahi, kayak seperti itu. Nah di minggu depannya lagi Bapak bertemu, misalnya di upacara atau di hari Sabtunya Bapak berpikir, Bapak monitor. Nah itu merupakan contohnya Pak. Ya, bisa kira-kira ya. Oke, jadi tidak muluk-muluk. Kalau monitor itu hanya seperti menjaga-jaga, bukan? Nah, kalau ditanya, boleh tidak terlepas ini? Ini sebenarnya kita tidak disuruh memilih. Inilah potret guru Indonesia. Inilah potret kita sebenarnya ada di lapangan. Hanya saja dari kalimat tersebut yang disampaikan Ibu tadi, yang tertinggi itu adalah sebagai manajer. Kalau sebagai manajer, bagaimana kita memanage murid kita? Itu maksudnya. Paham ya kira-kira Bapak Ibu? Ini satu kesatuan, tapi yang terbaik dari kalimat ini adalah kita ambil yang kelima. Jadi kita guru dan kita juga sebagai manajer bagi mereka. Manajer itu memimpin. Bagaimana memimpin? Memberikan teladan. Bukan menyuruh ya Bapak Ibu, bukan menyuruh, bukan memaksa, tapi bagaimana kita menimbulkan kesadaran. Seperti yang kita tadi, kesadaran sehingga berefek kepada budaya positif. Jadi memang dia sudah melekat. Memang harus dari dalam diri sendiri, tidak boleh dari luar. Sekuat apapun pengaruh dari luar, tetap dimulai dari diri sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Ya, bisa saya komentar.
Bisa saya ulangi? Bapak. Nah, tadi kan saya sudah menyampaikan juga di awal bahwasanya saya tadi memiliki satu pernyataan dan satu pertanyaan kan gitu. Nah, tadi yang dijelaskan Ibu Kepala Sekolah tadi itu adalah sebenarnya bukan pertanyaan saya Ibu, tapi itu adalah pernyataan saya. Saya menyatakan sependapat dengan Ibu tadi. Artinya, ini mohon maaf sebelumnya Bu. Tadi yang cerita tentang kontrol ini saya cuma ambil 4. Saya melompat tadi untuk memantau tadi maaf saya tidak dengarkan dari itu tempat ini kan begitu. Tetapi tetap saja saya juga tetap memiliki pendapat seperti yang tadi bahwasanya itu kontrol perhubungan juga itu bagi saya perlu kan gitu. Nah tapi kan dari penjelasan Ibu dari awal, kenapa saya sampai mempermasalahkan ini? Karena dari awal itu Ibu menyampaikan yang mengenai motivasi itu menganggap tidak relevan ini yang di bawah ini. Semua itu Ibu ajak kita ini, ayo kita mengarah ke yang terakhir. Motivasi itu begitu dari diri sendiri begitu. Nah di sini saya cuma ambil dari 2 poin pernyataan dan pertanyaan tadi itu Bu. Saya cuma mau ambil di sini jangan sampai terjadi pembiaran. Karena tadi kita di sini ada penekanan lah, kita katakan demikian, bahwasanya kita tinggalkan poin 1, kita tinggalkan poin 2, kita tinggalkan poin 3, poin 4. Kita yuk mari ke fokus ke poin yang 5. Khawatirnya kita SDM yang ada di sini ini tidak cukup dibilangnya selama 3 tahun. Dia harus dibilangnya mungkin sampai 7 tahun, kira-kira gitu. Akhirnya apa? Terjadilah pembiaran. Contoh kasus ini, nggak apa-apa ya Bu, saya agak kemana-mana, biar supaya ada contohnya. Nah contoh kasus, zaman sekarang ini kalau ditanya itu, kenapa guru-guru itu males merespon siswa yang bandel, apalagi bukan di jam pelajaran dia? Kenapa? Karena itu tadi ada HAM, hak asasi manusia, yang kalau anak dipukul dikit kita masuk penjara, ditambah lagi orang tuanya dikit-dikit anak itu datang ke sekolah disalahkan, kan sudah begitu jawabannya sekarang ini Bu. Yang kedua, media juga begitu kadang yang kita hadapi di lapangan ini. Media pun begitu, nanti yang kita lakukan hal yang benar-benar itu nggak diinput, nggak disebar. Tapi kalau hal yang kira-kira kurang benar, masa jawab apa Bu? Misalkan ada anak sekolah kita yang pacaran di sekolah ini, misalkan contohnya ya, ada yang pacaran di sekolah ini, nah, harusnya kita kan bisa menyelesaikan, tapi media itu dapat informasi sedikit aja langsung, wah ada kegiatan ini, ada kegiatan itu, contohnya Bu. Artinya saya mau mengkaitkan dengan itu, jangan sampai ya kan Bu, dengan adanya dari penekanan bahwasanya kita mau meninggalkan yang lama-lama itu, kita yuk kita lakukan ini dengan cara apa? Memotivasi diri sendiri, datangnya harus dari diri sendiri. Kita nggak boleh hukum anak ini, kita nggak boleh ini anak ini beri dia imbalan untuk jadi motivasi dia. Dan saya khawatir di situ. Kita lakukan ini nggak mampu kita dengan SDM yang ada di sini gitu. Karena apa? Terjadilah pembinaan. Terima kasih. Itu aja. Oke, terima kasih Pak Ardiansyah. Suatu pernyataan atau pendapat yang bagus. Sedikit saya tambahi dengan jawaban yang tadi ya. Sama seperti yang dikatakan oleh Ibu Kepala Sekolah, ada 5 posisi kontrol. Tadi maksud saya di situ bukan kita hilangkan, di mana kita nyamannya. Sama seperti pertanyaan Bapak nomor 2 tadi. 36 siswa memiliki karakter yang beraneka ragam, karakter yang universal. Ya. Di sinilah letak kita. Di mana? Dia memiliki karakter si keras batu, memiliki karakter lemah lembut. Kita ambil posisi yang 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu dia tadi. Itulah jawaban dari pertanyaan Bapak ya. 36 memiliki karakter yang berbeda. Jadi yang itu opsi dia begitu ya. Opsi dia, pilihannya. Jadi kita pilih yang mana gitu, tergantung dengan materi masalah itu. Tergantung dari tadi kan kita bicara tentang kebutuhan anak. Kan ada kebutuhan anak tadi. Teori kontrol ini tidak lepas dengan kebutuhan anak tadi. Nah, apa kebutuhan dia? Kenapa dia melakukan contoh? Misalnya melakukan keributan, berarti dia capek dari perhatian. Berarti di mana kebutuhan yang tidak terpenuhinya? Makanya kita sebagai pendidik
kita harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan anak tadi, supaya kita bisa menempatkan posisi kita sebagai penghukum, sebagai manajer, sebagai teman, pemantau, atau sebagai mengatakan rasa bersalah. Sama seperti pertanyaan Bapak tadi nomor 2. Di 36 siswa kita memiliki karakter yang berbeda-beda. Ya jelas. Sedangkan satu orang tua saja memiliki karakter yang berbeda. Nah, disinilah letak posisi kontrol kita yang kita terapkan sebagai apa. Tetapi dari kelima posisi tadi, seperti yang dikatakan oleh Bu Kepsek, yang bagus adalah posisi yang kelima, yaitu sebagai manajer. Kalau memang karakter tadi tidak bisa sebagai manajer, ambil aja posisi yang kontrol yang nomor 2, atau misalnya posisi kontrol yang nomor 1, atau misalnya posisi kontrol yang nomor 4, nomor 3. Kita lihat kebutuhan anak tadi. Kita lihat juga dari keanekaragaman yang dipersangkakan di kelas itu. Nah, itu ya Bapak ya. Ya, artinya intinya tadi itu dia sifatnya opsi berarti ya, pilihannya. Jadi dia tergantung dengan karakter anaknya dan kebutuhannya gitu ya. Boleh. Tadi saya mau mengambil itu aja. Jadi kan saya di sini yang salah gagal pahamnya saya beranggapan bahwasanya ini kita diarahkan untuk memilih yang manajemen kontrol ini. Saya berpikir begitu. Nah, tapi kalau tidak demikian ya saya paham. Iya. Nah, sedikit 5 posisi kontrol tadi, kan begitu. Lihat kebutuhan anak yang di kelas tadi yang universal tadi. Tapi kalau bisa dari kelima posisi tadi seperti yang dikatakan kepala sekolah, posisi yang terbaik itu adalah nomor 5 sebagai manajer. Tapi kalau tidak bisa Bapak Ibu, ambil posisi yang lain. Ya, terima kasih. Ini tugas di saya. Ini juga kita sama. Terima kasih Bu Rena. Di sini saya sedikit mempertanyakan juga tentang kontrol diri ya. Intinya kan di sini tentang secara psikologis ini tentang kontrol diri, baik seorang pendidiknya ataupun si siswanya. Di sini saya kembali juga ingin menyampaikan bahwasanya kan cerita tentang kontrol diri itu kan secara pengetahuan itu tentang fisik, tentang psikologis, tentang perilaku seseorang pada orang lain. Macam saya mengajar di TKL, kalau cerita emosional ya selalu penting. Nah, tujuan ini modal siswanya lepas kontrol kita. Udah nggak kita lagi yang mengajar di sini. Karena melihat dari perilaku mereka, apalagi pada saat praktek. Jadi dalam hal ini yang sering saya jalani pada saat untuk kontrol diri, ini pribadi saya sendiri. Saya selalu pertama itu udah ngasih wanti-wanti itu mana. Nah, yang itu semakin lembut suara saya, maka emosional saya semakin tinggi untuk melakukan tindakan. Dalam hal ini, Bu Ren, untuk sebagai yang menjabat dari posisi kontrol sebagai manajemen, guru membuat sesuatu bersama dengan murid, itu bagaimana biar saya lebih menguatkan kepada diri saya tentang emosi yang tinggi tadi terhadap kontrol pendidikan. Jadi saya konsultasi saya mendapat pengetahuan. Banyak-banyak istighfar lah. Saya tapi begini Bu ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya dengan teori ini Bu. Nah,
sejauh pengalaman saya ya Bu, ya bekerja sama dengan beliau ini, kalau ada Andi Sabdulus Batubara ini, dia memang terkenal sebagai sosok guru yang ya kalau dikatakan ditakuti, dihormati, itu kayaknya 11-12 betul. Ditakuti dengan dihormati, kita di skop lingkungan, di satu lingkungan ini Bu ya ceritanya. Kita kan ketemunya di sekolah itu kan hanya berbatas waktu Bu. Jadi selagi kita di sini, itu susah membedakan mana yang dihargai dengan yang ditakuti, dihormati dengan ditakuti. Nah, tapi kalau si beliau ini Bu, jangankan dia menyebutkan A, besar kakinya saja melangkah ke arah kelas, anak-anak guru masuk ke kelas. Sementara BP yang sudah jelas notabene ada tupoksinya untuk menghukum anak dan membantu orang tua anak yang bersangkutan kalau punya masalah, tidak mempan. Artinya, bukan saya tidak menghargai teori ini, tetapi di lapangan demikian. Begitu. Jadi tadi kalau Abang Anda tadi bertanya bahwasanya kayak mana kalau aku orangnya kan modelnya para emosi kan begitu. Ini awalnya memang kita akui seperti itu kan gitu. Ya kalau dari saya atau dari Istiqam, kira-kira dari ibu Bu Ena kira-kira apa ya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, memang banyak-banyak istighfar. Banyak makan timun. Sebenarnya memang saya pribadi, saya termasuk guru matematika. Gitu ya. Saya sudah lama masuk kelas TKR juga saya masuk. Memang pertama saya lihat, pertama saya disuruh masuk TKR, saya mencium. Di selama ini saya masuk SMA kok tiba-tiba STM TKR, ada apa ini Indonesia? Tapi pertama saya masuk kelas, saya pasang buka jangan. Buka tulis, gak ada senyum. Beda agak takut sedikit ya, buka tulis. Tapi ketika saya mempelajari ini, ternyata darah tinggi tadi, ke buka tulis tadi, membuat kebutuhan anak yang nomor 2 tadi merasa tidak nyaman. Nah itu dia. Kenapa anak tidak nyaman? Berarti dia mau mencari hal supaya nyaman. Contoh apa? Darah tinggi kantin, supaya nyaman dia di situ. Jadi ketika pergantian les, Pak Andi sudah pergi masuk dulu dan situlah kenanya. Ada anak TKR, bukan itu semua. Kenapa? Takut dari Pak Andi dan dari 12, akhirnya mereka mencari kebutuhan nyaman di kantin. Jadi guru gantinya lingkungan begitu. Jadi ya sama kembali ke diri kita tadi ke Pak Andi. Ini saya katakan dari awal kembali ke diri kita. Ya, saya memang bangsa emosi, orang emosional. Tapi kalau bisa, inilah makanya kenapa ada 5 posisi kontrol ini? Mengantisipasi tadi. Karena banyak laporan ke dinas, banyak laporan ada pelecehan anak, ada penghukuman fisik, ada penghukuman begini, kita sudah dimarah. Nah, disitulah peran kita sebagai pendidik. Apalagi Pak Andi sudah CGT ke-8. Nah, mungkin dengan CGT ke-8 nanti mungkin berubah nanti garantinya seperti saya. Sudah menjalankan. Udah ya Pak Andi. Nah, kenapa pemerintah membuat 5 posisi kontrol ini tadi? Menghindari hal seperti itu. Itu dia. Karena selama ini kita buat sebagai penghukum, pemantau dan sebagainya. Sama seperti bilang Ibu Cecep tadi, sebenarnya ini bukan opsi. Pemerintah tidak suruh ini opsi. Kita disuruh sebagai pendidik, sanggup nggak kita sebagai posisi kontrol yang kelima? Kalau nggak sanggup kita apa? Ya udah masuk ke penghukum. Siap-siap ada TNS, siap-siap ada tawar-tawar, siap-siap ada tak ini. Nah itulah sekarang beban kita. Makanya dibuat CDP sampai angkatan 10 supaya kita bisa sebagai manajer. Itulah dia. Oke lah saat ini tidak Pak Andi, tapi mudah-mudahan ketika Pak Andi nanti menang di CGP angkatan 8, mudah-mudahan darah tinggi berkurang. Masuk posisi kontrol manajer. Itu ya Pak Andi ingat. Oke. Amin. Amin bilang Pak Andi. Doakan bermenang. Oke. Penutupan Bu. Ya, sudah habis ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan terima kasih juga yang sangat dalam kepada Ibu Kepala Sekolah kami yang sudah mendukung saya. Terima kasih Ibu yang tidak bisa balas satu, cukuplah Tuhan atau doa. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru. Mari dengan adanya program pemerintah sebagai kurikulum merdeka, ini salah satunya. Kenapa mereka buat kurikulum merdeka? Kenapa ada sekolah merdeka, ada kampus merdeka? Inilah dia.
Jadi mudah-mudahan ke depannya kita bisa menerapkannya apa yang diprogramkan pemerintah, supaya kenapa pemerintah begini, ini sudah uji coba ini semua di daerah terpencil, di sekolah yang maju, sekolah yang begini sudah. Sekarang kembali ke diri kita sebagai pendidik. Inilah menjadi tugas kita Bapak Ibu guru. Mari kita majukan sekolah kita majukan khusus SMK Negeri 2 Pondok Selamat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah, didikan saya atau apa saya dimohonkan. Terima kasih. Selamat siang. Salam bahagia.